Orang Islam itu banyak diam, sedangkan ada mualaf satu, wah itu rumah ibadah lain tuh nyerbu kita bang. Puluhan orang, kembalikan anak kami, jangan ajari anak kami ajaran Islam yang sesat gitu. Protes, bawa pengacara, bawa saudaranya yang polisi. Itu satu mualaf, tapi giliran ada satu yang murtad, apa yang umat Islam lakukan? Dia nggak peduli. Nanti pun di situ ada perumahan Islami, ada kampus, ada rumah sakit, ada pondok pesantren, ada rumah mualaf, ada rumah jompo, ada rumah untuk orang-orang gila atau ketergantungan narkoba. Itu kita fasilitasi. 2.500. Iya, dan kita kasih nama International Islamic Center. Oke. Bahkan kita sedang di tengah-tengahnya itu nanti jadi icon, dan itu sebuah aula hall yang akan bisa menampung 1 juta orang. Doakan saja. Ini emang perkara susah dan mahal, tapi memang tapi barangkali saya hanya ingin share mengenai satu pengalaman yang barangkali tidak terlalu baik juga di sebuah pesantren di daerah Jawa Barat juga, ya kan? Yang pembangunannya masif luar biasa, gitu. Mungkin udah tahu kan? Dan akhirnya memang banyak soal mengenai manajemen dan lain sebagainya. Soalnya kadang-kadang yang begitu kan tidak hanya mengandalkan niat saja, tapi juga manajemen yang baik kan. Iya, kalau kita hanya lillahi ta'ala. Oke. Karena fitnah datang. Nanti juga saya ceritain fitnah yang lagi saya terpa sekarang. Iya. Jadi kita enggak lah ngurusin duit apa segala macam. Saya cuma bilang sama mereka, ada Syekh Soleh, ada Syekh Taufik, dan banyak lagi dari Timur Tengah ini. Saya bilang ini ada lahan, silakan manfaatkan. Bahkan Al-Azhar Mesir pun tertarik sekali ya, dan ingin bikin kampus. Karena di Indonesia ini kan Al-Azhar Indonesia. Iya. Orang tuh nyari ke Kairo, Mesir untuk dapetin LC. Iya. Ya kan? Sekarang kayaknya kalau nanti sudah jadi di Liuliang, kayaknya nggak perlu ke Mesir lagi deh. Oke. Sudah bisa di Indonesia, dan itu langsung dari Al-Azhar Kairo Mesir. I see. Ya seperti itu, akhirnya berdatangan satu-satu. Saya bilang, ya silakan aja urus. Ini pun yang punya tanah sudah menyerahkan. Silakan, mau dibangun, mau diapain, mau dilebarin. Tapi siapa yang memeliharanya? Maksudnya kan nggak mungkin ada orang, saya mau bangun, pasti ada sebuah itu, yayasan ada atau apa. Kita bentuk grup lah ibaratnya. Itu santri 9 kita bilangnya, bukan 9 orang, banyak, tapi kan 9 ini kan keren ya. Iya. Hoki, Q, the top one. Iya, jadi kita bikin santri 9, ya udah kita urusin aja. Nanti ada, ini mau bangun ini, gimana kita mau bangun kebun kurma di belakang, ayo Fadil silakan. 2.500 hektar. Seluas apa itu ya? Luas banget. Luas banget. Bahkan di bukitnya nanti itu kan kayak di Hollywood kan ada sign tuh. Hollywood sign. Kita mau bikin la ilaha illallah. I see. Insyaallah bantu doanya teman-teman semua, Bang Refli dan juga yang nonton ini, insyaallah doakan saja. Mudah-mudahan ini nggak sebentar. Itu kalau orang nanya, gimana saya bisa nyumbang nggak, bisa dibilang? Ya boleh aja. Cuman mekanismenya ya nggak tahu ya, soalnya semua saya serahkan ke investor-investor dari Timur Tengah ini sih. Dan dia juga. Tapi dari sisi perizinan apa nggak masalah ya? Nggak ada hambatan ya? Nggak ada. Soalnya kenapa? Kalau yang begini-begini ini kan kadang-kadang dicurigai. Iya. Gitu. Kemarin aja Ustadz tadi Hidayat juga kasihan. Iya. Bayangkan aja 6 hari mengumpulkan 30 miliar. Dan itu untuk bantu saudara-saudara kita di Palestina. Tapi fitnahnya luar biasa. Nyinyirin lagi. Fitnah luar biasa. Ustadz Abdul Somad fitnah luar biasa. Saya justru bingung ya, Bang Refli belum nerima fitnah saya. Soalnya itu semua, jadi HP saya tuh dihack Bang. Dihack, semua nomor diambil. Kemudian media sosial, YouTube, email, galeri, foto-foto, jadi dihack semua. Dan itu dia sebarkan fitnah yang buat saya sih malu ya. Saya dibilang DPO Polda Metro Jaya katanya.
kasus terorisme, Oke. pencemaran nama baik, bukan, ujaran kebencian. Oh, kasus terorisme. Terorisme, Ujaran kebencian. Padahal rumah saya sebelahnya kantor polisi. Iya, iya, iya. Dan itu ada yang ngirimin ke saya DPO dari Januari 2021 katanya. Nah, sebelah saya kantor polisi. Polisi-polisi saya kenal, orang-orang Polda saya kenal, bahkan saya dakwah di penjara-penjara di Polda, Mabes segala macam. Masa saya dicari? Kan bingung saya. Itu gara-gara kenapa orang yang melakukan itu? Mungkin sakit hati ya. Ada anak kesayangannya masuk Islam. Anak bener, anak kandung. Anak kandung. Tahun berapa? Baru kemarin. Ini fitnah saya ini baru 3 mingguan kurang lebih. Oke. Jadi anak kesayangannya masuk Islam. Masuk Islam terus pergi dari rumah. Gara-garanya ketemunya gimana? Ketemu apa? Ketemu sama Ustadz. Ya, dia japri saya di Instagram. Oke. Nanya alamat saya, nomor telepon, ya saya kasih. Datang, dia bilang saya masuk Islam. Saya mau syahadat, gimana caranya? Kok bisa begitu saja dia? Sebelumnya sudah ngikutin? Iya, banyak Bang yang kayak gitu Bang. Oke. Bahkan di Bali sendiri ada orang Bali masuk Islam, nggak kenal sama saya. Dan dia masuk Islam, kemudian keluarganya nyalahin saya bingung. Ya itulah makanya bahayanya viral, bahayanya YouTube segala macam. Saya disalahkan, katanya ini gara-gara pengaruh kamu Pak. Saya bilang saya nggak kenal anak bapak siapa. Anak bapak ketemu saya juga tidak, kenal juga tidak. Tapi anggapan mereka gara-gara saya. Banyak Bang kayak gitu. Mungkin karena mereka melihat di media sosial ya. Bahkan ya itu fitnah-fitnah yang mempermalukan saya. Saya ceritakan sama Habib Bahar bin Smith. Saya cerita, Bib, difitnah kayak gini, dibilang penipuan penipuan pembawa lari uang perusahaan, terus perusahaan pinjaman online. Saya dibilang buronan karena membawa lari 800.000 rupiah. Oke. Ini luar biasa. 800.000 rupiah. Jadi bukan untuk gimana-gimana, akhirnya ada beberapa yang ditelepon malah disuruh bayar. Ini aneh ini. Suruh bayar, ini si Dewa ini hutang ini, bayar, tolong Bapak penjaminnya. Lah, saya bilang saya jamaahnya, masa nomor saya dijadikan penjamin? Ada nggak yang bayar? Nggak ada. Nggak. Karena saya juga pernah mendapat asisten rumah tangga saya kan, tiba-tiba wah ke saya nih, jadi mungkin tadi dia cloning, modus dia. Iya, cloning kontaknya. Saya punya asisten rumah tangga. Dan di asisten rumah tangga itu pasti kan ada nomor saya, mungkin betul. Tiba-tiba dia kirimkan ke saya. Betul. Gitu. Dan itu modus. Iya. Jadi kasihan, malu nih. Terus saya sebarkan ini, Bapak mau bayarin nggak? Akhirnya biasanya orang bayarin. Oke. Orang bayarin, nggak besar, 500.000 atau 1 juta, 2 juta. Pas ditanya, kamu bener nggak hutang? Ya enggak, pasti begitu kan? Iya. Nggak hutang kan pasti asisten rumah tangga Abang? Enggak. Itu modus, tapi kalau untuk urusan saya kayaknya sih memang fitnah aja, ingin mempermalukan saya. Karena kan banyak guru-guru, banyak ustadz-ustadz yang mudah-mudahan lewat podcast ini juga saya sampaikan itu fitnah. Saya udah lapor kok polisi. Kendalanya polisi adalah dia selalu gonta-ganti nomor. Sudah menyebarkan, nomor itu dibuang, ganti lagi baru. Dinyebarkan lagi, ganti lagi baru. Termasuk handphonenya diganti juga mereka. Iya, betul. Abang tahu ya? Karena konon katanya kalau dia masih pakai Android itu masih. Jadi polisi nyari emailnya tetap nggak ketemu. Dia ganti handphone. Dan itu dia pakai handphone, kata polisi sih itu handphone rekondisi katanya. Handphone rekondisi yang memang dari mana, Singapura atau apa, memang diperbaiki kemudian ya itu dipakai. Saya bilang ya Allah, niat banget gitu. Tapi saya bilang sama guru-guru saya, apalagi Habib Bahar dibilang, ente baru difitnah pinjaman online, buronan atau DPO itu Habib bayangin mesum. Fitnahnya kan luar biasa, nasional lagi. Ini baru sekontak antum baru sekontak nomor kontak di HP kamu aja. Ini Habib senusantara atau bahkan dunia atau ya itulah. Saya ada bersyukurnya. Bahkan guru-guru saya bilang ya sudah, sabar saja. Sabar saja, terima. Mudah-mudahan ini jadi pahala saya. Karena emang berat Pak dakwah. Ya diancam penjara pernah, dilaporkan. Diancam penjara karena
Dilaporkan 3 kali saya. Ya itu dia ujaran kebencian. Oke. Saya kan hanya menyampaikan, bukan untuk mengajak mereka benci terhadap agama tertentu atau suku tertentu. Makanya mungkin yang paling aman dari sisi hukum adalah tidak menyebutkan nama agama. Iya. Jadi Makasih ilmunya Bang. iya, karena kalau kita menyebutkan agamanya nanti mereka menganggap gitu ya, gitu. Insya Allah. Jadi ya, kayaknya saya doakan bantu doakan saya. Oke. Bantu doakan saya, teman-teman juga berjalan tetap ke daerah, tetap menjenguk dan bersilaturahim dengan saudara-saudara kita di pedalaman yang mungkin mereka tidak punya Al-Quran, mereka tidak punya guru untuk belajar. Kita datang sendiri, nggak dibayar. Sempat berapa lama kalau di daerah? Rata-rata seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu ya. Seminggu 2 minggu. Dan selalu ada hasilnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Selalu ada yang masuk Islam di situ. Iya, karena kita kan hanya menunjukkan adab aja. Kita bawa makanan, bantuin mereka, kenalkan hal tertentu. Bahkan apa yang kita pakai aja, mereka pegang-pegang kita kasih aja. Oke. Baju, syal gitu. Oh, dipegang. Oh, bagus ya, lembut, kasih aja. Oh, seperti Nabi dong. Iya, kasih aja udah. Jadi akhirnya mereka contoh gini, kita kan dakwah ke dalam, kita tahu nih mereka ini bukan Islam. Dan kita tidak langsung mendakwahi tentang agama Islam, tentang Al-Quran, enggak. Kita bagi makanan, kita ajak mereka ngumpul, terus kayak bikin video-video dokumenter. Habis gitu, wah jamnya asar, yuk sholat yuk. Kita nggak ajak mereka Bang, kita minta di mana ada air, kita mau udah kita sholat. Habis sholat mereka tanya, tadi ngapain? Ini yang animisme atau yang non? Animisme. Oke. Animisme. Kalau non biasanya sudah tahu, mereka dari perkotaan. Tapi kalau di pedalaman, banget pedalaman, mereka animisme, dinamisme. Masih adat kepercayaan leluhur, nenek moyang itu masih dia kerjakan. Jadi saya bilang, ya ini namanya sholat. Apa itu sholat? Bagaimana itu sholat? Coba ajarkan kami. Dia minta. Kita ajarkan. Karena la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kita nggak memaksa mereka. Kita nggak boleh, dilarang, diharamkan untuk memaksa mereka. Bahkan setiap saya mensahadatkan orang, paling pertama saya tanya adalah apakah kamu ingin masuk Islam dan ada yang memaksa. Kalau ada saya batalkan. Kalau misalnya oh iya saya mau menikah dengan ini, tar dulu. Saya suka bilang kok. Saya suka bilang sama teman-teman yang mau menikahi orang non Muslim, kemudian syaratnya dia Muslim dulu. Saya bilang Mbak, jangan buru-buru, biarkan dia masuk Islam sendiri dengan keyakinannya dan belajar. Kalau dirasa sudah mampu, sholatnya sudah bisa, Al-Fatihah dan dia udah ngerasa wah Islam nih saya nyaman di Islam, silakan nikahi. Karena ujung-ujungnya biasanya masuk Islam gara-gara menikah, niatnya udah nggak benar ya. Malah nggak baik jalannya, nggak bagus jadinya. Bahkan yang ada adalah begitu setelah menikah dia dibawa ke agamanya. Iya. Murtad dari Islam. Itu banyak. Makanya suka saya bilang kenapa orang Islam itu banyakan diam. Sedangkan ada mu'alaf satu, wah itu rumah ibadah lain tuh nyerbu kita Bang. Puluhan orang, kembalikan anak kami, jangan ajari kami ajaran anak kami ajaran Islam yang sesat gitu. Protes, bawa pengacara, bawa saudaranya yang polisi, itu sering. Itu satu mu'alaf. Tapi giliran ada satu yang murtad, apa yang umat Islam lakukan? Diam. Nggak peduli. Itu masalah. Padahal kalau satu mu'alaf tadi, orang yang dimu'alafkan agama sebelumnya ribut. Iya, saudara-saudaranya, keluarganya, dari rumah ibadahnya datang, nyerbu, kembaliin. Tapi kalau ada yang murtad, nggak ada tuh orang satu masjid datengin. Nggak ada, diam. Kan masalah kita. Sedangkan ya bukan tugas saya sendiri, tapi ya tugas kita umat Islam untuk jaga akidah saudara-saudara kita. Termasuk yang lagi ngetren sekarang, semua agama sama. Itu di mata Tuhan. Itu bukan akidah Islam. Itu bukan akidah Islam. Secara kebangsaan atau secara personal silakan, tapi secara akidah Islam nggak boleh. Ya, Ustadz, last word. Ya, insya Allah.
Silakan sih. Ya, saya kepingin teman-teman memang berdakwah ini sulit-sulit mudah. Saya pun belajar untuk terus belajar aja, dan saya belajar dari praktek, Bang. Learning by doing. Saya turun ke lapangan, bahkan ya maaf ya saya pernah ceritakan, ketua MUI pun pernah saya culik untuk dakwah di pedalaman waktu itu di pulau kecil di Nusa Penida di Bali. Bahkan dia pun sampai nanya, kamu mau alaf, kamu dakwah kayak begini? Saya bilang iya Pak Kiai. Luar biasa. Saya aja yang dulu sebelum ketua MUI adalah ketua Dewan Dakwah, nggak pernah berdakwah begini. Oke. Kau berani masuk ke dalam, kau berani masuk ke mereka yang belum mengenal Islam, kamu kenalkan Islam, kamu ajak mereka mengenal agamanya Allah ini, luar biasa tantangannya. Jadi saya sih nggak melihat itu, saya cuma lillahi ta'ala aja, dan saya harapannya sih teman-teman ya doakan saja, insya Allah. Yang mau bareng kita ikut, wah dengan senang hati. Karena kemarin cukup banyak Bang, yang sudah saya terima dari podcast kemarin, itu kurang lebih hampir 800 ya, Al-Quran. Ada yang datang itu bawa 4 dus Al-Quran, saya terima semuanya. Berarti nanti saya ini cantumkan lagi ya? Insya Allah. Dan kalau misalnya ya ini satu lagi, beberapa kemarin ada yang keliru. Jadi mengirimkan Al-Quran tuh Al-Quran biasa, bukan Al-Quran terjemahan. Yang dibutuhkan mereka di daerah itu Al-Quran terjemahan. Karena biar tahu artinya apa. Betul. Insya Allah. Tapi yang kemarin nggak masalah. Kita tetap sudah bagikan. Dan dari 800 itu sudah 700 yang kita bagikan kemarin di Jawa Tengah. Saya kan baru keliling nih dari Jepara, Solo, Sukoharjo, Jogja, Temanggung, Kopeng di Gunung Sindoro itu, Magelang. Jadi baru keliling Jawa Tengah kemarin. Kita bagi-bagiin ke pedalaman, ke teman-teman yang mendapatkan, dan saya dapat pelajaran luar biasa Bang. Di sana ada komunitas namanya Expas. Ex-preman pasar. Di Solo. Ada juga Espresso. Espresso ada. Espresso juga ada. Solo. Iya, itu ada. Ada di sini anunya kopi Espresso saya dapat. Iya, ada dua. Ada dua, ada Espresso, ada Expas. Dan mereka itu solid sekali. Dan tahu nggak kerja mereka sekarang apa Bang? Mereka bagikan makanan Rp2.000. Ada warung murah namanya. Dia bagi makanan setiap hari. Rp2.000. Itu dapat makanan enak, ada ayamnya, ada ikannya, bukan nasi sama tempe aja, nasi seupil. Jadi Rp2.000. Rp2.000. Silakan pilih menu apa aja dan makanannya enak. Saya udah coba. Jadi Rp2.000 pilihan bebas. Makan apa? Mau pakai semuanya juga boleh. Plus es teh manisnya. Plus dia tiap malam. Rp2.000 untuk fakir miskin, untuk gelandangan mereka gratiskan. Pak, saya cuma punya 2.000, ya udah dikasih. Ternyata bawa anak kecil dia. Pak, ini satu lagi buat anaknya. Masya Allah. Dan itu mereka semua orang-orang yang dahulunya luar biasa bejat. Mereka produsen minuman keras. Ya kayak di Jawa Tengah itu Ciu namanya. Dia cerita sama saya. Ada Mas Agus Ciu, Masya Allah. Itu ada teman-teman ex-preman pasar yang dulunya malak-malakin, sekarang malakin sholat. Belum sholat, ayo sholat. Luar biasa. Dan tampangnya, ya Allah, serem. Setipe lah Malimbat kayak gitu. Serem-serem orangnya, tapi di masjid Bang. Itu luar biasa. Makanya saya senang dengan orang-orang seperti ini. Kalau berdakwah di masjid, berdakwah di majelis taklim, berdakwah pondok pesantren, kan seperti saya bicara di depan orang-orang yang sudah baik. Tapi kalau mereka yang masih di pasar, preman segala macam, ini Masya Allah. Doakan teman-teman, Insya Allah. Doakan Insya Allah. Iya. Ustadz Dewa ya, tadi bilang katanya, ya kita sebentar aja ya. Ternyata 1 jam juga ya. Susah ngomong sebentar sama Refli itu. Jangan lupa nanti kalau mau menyumbang lagi saya tuliskan di kolom deskripsinya alamatnya. Tapi kalau menyumbang Quran terjemahan ya, biar orang tahu ada terjemahannya. Kalau yang bacaan Qurannya bagaimana mau baca orang baru belajar ya. Yang penting tetap di channel ini. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.